warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Adriana Ginanjar SPDI. Saya CGP Angkatan 11 dari SDN Sinar Tanjung, Kota Banjar. Pada siang hari ini saya akan melakukan percakapan praobservasi dengan rekan saya yang bernama Ibu Irma Nurmaihani SPD selaku guru kelas yang sama dengan saya mengajar di SDN Sinar Tanjung, Kota Banjar. Selamat siang Ibu Irma. Selamat siang Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya. Sehat alhamdulillah. Baik. Pada hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi. Tujuannya adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu nanti akan lakukan. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan praobservasi yang juga sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di kelas agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik dan menyenangkan bagi murid-murid itu ya Bu. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama, bagaimana dengan tujuan pembelajaran yang kira-kira apa sih yang tujuan pembelajaran yang ingin dicapai? Jadi di pembelajaran nanti saya akan mengangkat materi tentang persatuan dan kesatuan ya Pak. Jadi tujuan pembelajarannya itu nanti siswa dapat mengetahui makna dari persatuan dan kesatuan. Lalu yang kedua itu siswa bisa mengimplementasikan kesatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Oh, berarti ada dua ya Bu yang menjadi tujuan pembelajaran yang nanti akan dicapai. Iya. Nah, kemudian bagaimana sih area pengembangan yang akan Ibu capai atau yang akan Ibu observasi? Jadi nanti area pengembangan yang akan saya capai itu tentunya untuk pengetahuannya ya Pak ya, seperti yang tadi yaitu anak-anak bisa mengetahui makna dari kesatuan dan kesatuan. Juga nanti ada di keterampilannya anak-anak nanti diharapkan anak-anak bisa rasa percaya dirinya itu tumbuh dan juga diharapkan mereka bisa berkolaborasi Pak, karena nanti di sana pembelajarannya itu kita menggunakan dengan cara berkelompok ya Pak, berdiskusi. Jadi saya harapkan anak-anak bisa berkolaborasi dengan baik. Nah, jadi ada area pengembangannya itu ada dua, yaitu dari aspek pengetahuan dan keterampilan. Nah, selanjutnya saya ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu nanti terapkan di kelas. Mungkin dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajarannya. Ya, untuk jadi nanti saat pembelajaran, insya Allah saya akan menggunakan model pembelajaran based learning, ya Pak, di mana anak-anak nanti akan disuguhkan sebuah video. Selain itu juga saya akan memberikan sedikit gambaran kontekstual tentang kehidupan sehari-hari, tentang persatuan-persatuan tersebut. Nanti juga model metode pembelajarannya mungkin akan digabungkan dengan selain individu bisa berkelompok juga Pak, karena di sana ada kolaborasi. Nanti dibantu saya dengan menggunakan media pembelajaran berupa video. Berarti untuk strategi pembelajaran itu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya? Iya. Ya, dengan yang berintegrasi dengan TXT, kemudian model pembelajaran menggunakan PBL, Iya. itu model pembelajaran based learning, dan metode pembelajaran itu akan menggunakan diskusi kelompok dan tanya jawab. Iya. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu pergunakan di kelas? Kira-kira apa saja nih? Untuk yang pertama mungkin saya akan memancing siswa dengan kegiatan kontekstual ya Pak. Saya akan sedikit memberikan gambaran gitu bagaimana manfaat dari persatuan dan kesatuan. Lalu selain itu juga saya akan menggunakan menampilkan sebuah tayangan melalui video pembelajaran Pak tentang materi tersebut. Ya, baik Bu. Nah, kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan pembelajaran sesuai dengan yang tadi Ibu rencanakan di hari apa dan jam berapa kira-kira? Insya Allah mungkin saya siapnya bagaimana kalau hari Sabtu ya Pak ya. Hari Sabtu insya Allah pukul di jam pertama dan kedua ya, dari jam 8 sampai jam 10. Di kelas berapa ya? Di kelas 6A ya Pak ya. Kebetulan jadwal saya ada di sana di kelas 6A hari Sabtu. Baiknya. Kalau begitu, insya Allah nanti pada hari Sabtu depan ya, pada jam 8 di kelas 6A saya akan datang
saja yang terjadi di dalam kelas, dan nanti setelah ibu melakukan observasi atau pembelajaran di kelas kita akan mengadakan percakapan pasca observasi yang nanti juga akan didampingi oleh pengajar fikih. Nah, sebelum kita akhiri, kira-kira apa nih yang sudah ibu dapatkan dari percakapan hari ini? Mungkin hari ini ya, terima kasih Pak Ang mengobservasi, tapi memberikan ke saya itu ada praobservasinya dulu ya Pak ya, jadi nggak buru-buru gitu, nggak yang ujuk-ujuk datang melakukan observasi, jadi saya bisa melakukan persiapan terlebih dahulu. Begitu Pak. Alhamdulillah, berarti dengan adanya percakapan hari ini, ibu sambil mempersiapkan diri untuk pelaksanaan pembelajaran di kelas nanti ya. Baik, terima kasih ibu. Mudah-mudahan ibu nanti siap melaksanakan pembelajaran di kelas dengan semangat dan memberikan ketenangan juga kesenangan dalam pembelajaran khususnya untuk para murid. Sekali lagi terima kasih. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian percakapan hari ini. Kita ketemu lagi di observasi kelas, percakapan dan percakapan observasi di minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ngasih tahu dia nggak sekolah karena sakit, terus ada yang lain lagi yang nggak
Tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah mengamati video, nanti kalian dapat meyakini persatuan dan kesatuan sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, setelah berdiskusi, siswa dapat menampilkan sikap tanggung jawab terhadap penerapan nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang ketiga, setelah mengamati video, kalian akan dapat menganalisis manfaat penerapan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Nanti juga kalian akan berdiskusi lalu menganalisis bagaimana nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam penerapan kehidupan sehari-hari dengan ini. Lalu kalian nanti akan melakukan operasi hitung campuran dalam bentuk persen. Dan yang terakhir, kalian akan dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung campuran dalam bentuk persen dengan benar. Sudah siap Pak Pelajar? Siap. Nah, sebelum itu, ini karena kelasnya masih sedikit agak kotor, Saskia, Ibu minta tolong. Ini sapunya sedikit nih, ambil sapunya. Ibu punya nyuruh Saskia ini nyapu pakai lidi satu aja. Bisa nggak? Enggak juga bisa, Bu. Susah. Susah, cobain dulu nyapu pakai lidi. Susah nggak? Susah, Bu. Lama. Lama, gimana minta tolong? Ya. Boleh minta tolong kita lihat. Coba. Sapunya mau pakai sapu lidi atau mau pakai lidi biar cepat. Sapu lidi boleh, ambil sapu lidinya. Saskia juga boleh, bisa ambil sapu lidinya. Ini sedikit sapuin. Sampahnya aja, sampahnya aja. Udah, sebentar lagi sapunya. Kanan, Ibu minta tolong pindahin mejanya. Sendiri aja. Kuat gak? Gak, Bu, berat, Bu. Cobain dulu, angkat dulu, berat gak? Berat? Boleh minta tolong sama siapa? Kevin, Bu. Ya, sama Calvin yang badannya gede. Dia tenaganya juga gede. Ayo pindahin. Ayo pindahin ke samping aja. Biar gak ngalamin di sini. Sip, ya, makasih. Silakan duduk kembali. Barusan Ibu menyuruh Saskia menyapu hanya menggunakan sebatang lidi. Saskia, bisa nggak nyapu sama sebatang lidi? Enggak, Bu. Susah. Bersihnya cepat atau enggak? Enggak. Tapi barusan kerjain bareng-bareng gimana? Sama cepat. Padlan, barusan Ibu nyuruh angkat meja sama sendirian. Gimana rasanya? Berat, Bu. Berat, susah ya kalau angkat ke sana. Tapi dibantuin sama Kelvin gimana? Jadi gimana? Ringan, Bu. Jadi lebih ringan. Nah, Ibu barusan mencontohkan. Contoh apa coba? Siapa yang tahu? Contoh persatuan dan kesatuan. Jadi barusan dikerjakannya secara bagaimana? Bersama-sama. Ada bedanya? Ada bedanya. Contohnya sebentar. Mana tadi sapunya ditaruh di mana? Iya. Karena hari ini kita akan membahas tentang persatuan dan kesatuan. Tadi Ibu nyuruh Saskia nyapu dengan sebatang lidi. Saskia bilang susah, lama, Bu. Nah, bandingkan sebatang lidi ini. Mau Ibu patahkan? Mudah? Mudah sekali. Kalau sama Ibu ini dipatahkan sekali, mudah sekali. Padahal, jangan ngobrol terus. Tapi bandingkan dengan ini. Bisa dipatahkan tidak? Tidak.
belajarnya bareng-bareng, kompak, bisa menang enggak? Bisa. Seperti itu ya. Sabar gerak. Silakan disimak dulu video berikut. Indonesia adalah negara kesatuan yang terbentuk dari unsur satu kesatuan dan tidak terpisahkan. Indonesia Indonesia adalah negara kesatuan yang terbentuk dari unsur satu kesatuan dan tidak terpisahkan. Indonesia juga merupakan negara yang beragam, mulai dari suku, agama, etnis, budaya, dan termasuk negara yang majemuk. Sebagai negara yang beragam, tentu Indonesia rentan dengan perpecahan. Persatuan dan kesatuan adalah senjata paling ampuh bagi bangsa Indonesia untuk menjaga dan mempertahankan keberagaman tersebut. Prinsip persatuan dan kesatuan di Indonesia sendiri diantaranya adalah: yang pertama, Bhinneka Tunggal Ika. Melalui prinsip Bhinneka Tunggal Ika, bangsa Indonesia wajib menjauhkan diri dari sikap-sikap mementingkan kelompok sendiri, sukuisme, dan fanatisme yang berlebihan, sehingga dapat terhindar dari perpecahan bangsa. Yang kedua, nasionalisme. Melalui penerapan prinsip nasionalisme, seseorang akan rela berkorban mendahulukan kepentingan bangsa daripada kepentingan pribadi dan kelompok atau golongan, serta menempatkan sikap persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi. Yang ketiga, kebebasan yang bertanggung jawab. Kebebasan yang bertanggung jawab berarti setiap orang diberikan kebebasan untuk bertindak dengan sikap sesuai dengan kemauannya, tentunya tanpa menyalahi hak asasi manusia, sehingga orang yang melakukan kebebasan tersebut harus bisa bertanggung jawab dan tidak sampai merugikan orang lain. Yang keempat adalah wawasan nusantara. Melalui wawasan nusantara, bangsa Indonesia ditempatkan dalam kerangka satu kesatuan politik, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Dengan begitu, bangsa Indonesia akan merasa satu, senasib setanah bulan, sebangsa dan setanah air, serta memiliki satu tekad dalam mencapai cita-cita pembangunan nasional. Dan prinsip persatuan dan kesatuan yang kelima adalah semangat persatuan untuk mewujudkan cita-cita proklamasi. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 terdapat wujud cita-cita proklamasi. Cita-cita tersebut adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dalam wadah NKRI. Dan untuk mewujudkan cita-cita proklamasi tersebut dibutuhkan persatuan dan kesatuan dari seluruh rakyat Indonesia. Dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan, maka dibutuhkan alat pemersatu bangsa. Berikut adalah alat pemersatu bangsa Indonesia yang dapat memperkuat persatuan dan kesatuan. Di antaranya adalah: yang pertama, dasar negara Pancasila. Kedua, bendera kebangsaan yaitu bendera merah putih. Ketiga, bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Keempat, lambang negara yaitu Garuda Pancasila. Kelima, lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya. Dan keenam, lagu-lagu perjuangan yang menunjukkan semangat juang bangsa Indonesia. Sedangkan wujud perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan adalah: yang pertama, membina keserasian, keselarasan, dan keseimbangan. Kedua, saling mengasihi, saling membina, dan saling memberi. Ketiga, tidak menonjolkan perbedaan, melainkan mencari kesamaan. Yang keempat, menjauhi pertentangan dan perkelahian. Dan kelima, menggalang persatuan dan kesatuan melalui berbagai kegiatan. Ya, barusan sudah dilihat videonya tentang pentingnya persatuan dan kesatuan. Sudah. Prinsipnya yang pertama adalah Bhinneka Tunggal Ika.
Sumpah Pemuda. 1. Kami bangsa Indonesia mengakui bahwa bangsa kita adalah bangsa Indonesia. Bahasa kita adalah bahasa Indonesia. Air kita adalah tanah air Indonesia. Satu alat pemersatu bangsa juga adalah bahasa Indonesia. Itu sebagai bahasa, walaupun kita memang ada bahasa-bahasa daerahnya, tetapi apabila untuk hal yang penting itu menggunakan bahasa Indonesia. Seperti itu. Nah, Ibu sekarang akan membagikan LKPD. Silahkan kalian isi contoh dari pentingnya pelaksanaan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa di sekolah, bisa di rumah, dengan benar, dengan rinci. Di sini ada LKPD-nya. Silahkan dikerjakan secara berkelompok. Silakan diisi, semuanya bekerja sama, semuanya berdiskusi. Di sana ada teks bacaan. Silakan kalian baca dulu teksnya lalu dijawab pertanyaannya tentang pentingnya persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari, dan juga kasih contoh lainnya. Dikerjakan. Ada yang mau bertanya? Bisa kerjanya? Bisa.
berbagai unsur dan perbedaan yang ada menjadi suatu kesatuan yang utuh dan serasi sehingga muncul suatu kekuatan. 2. Mengapa persatuan dan kesatuan sangat penting bagi bangsa Indonesia? Karena kita mampu menghadapi penjajah dan akhirnya meraih kemerdekaan. Ya. Terus 3. Berikan 3 contoh sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Hidup rukun, saling menghormati, tidak membeda-bedakan suku, agama, dan ras. Ya, tepuk hebat dulu buat Saskia semuanya. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. 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 Nah, duduk buat Saskia. Mau kemana lagi yang mau ke depan? Oke, ya, Calvin.
bagaimana kalau tanpa seizin Allah kita akan merdeka atau tidak? Tidak. Nah, pelajaran hari ini menyenangkan. Alhamdulillah jika menyenangkan. Jangan lupa belajar di rumah untuk pelajaran hari besok ya. Masih tema 2. Nanti hari Senin maksud Ibu tema 2, subtema 3 pembelajaran ketiga. Silakan dipersiapkan belajar dulu dari dulu. Terima kasih sudah belajar, tapi sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu mau Kelvin yang pimpin doa karena dia nilainya tadi 100 dan selalu mau maju ke depan untuk mengerjakan. Ayo Kelvin, boleh pimpin doanya? Doa mulai. siang semuanya, salam sejahtera. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Fiana Ginanjar, CGP Angkatan 11 dari SDN Sinar Tanjung, Kota Banjar. Dalam percakapan pasca parsi ini saya masih ditemani oleh rekan saya yaitu Ibu Irma Nurmahani SPD yang sama-sama bekerja di SDN Sinar Tanjung, Kota Banjar sebagai guru yang akan diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Dan saya juga ditemani oleh Ibu Medina Indriani SPD selaku pengajar praktik pendidikan guru penggerak angkatan 11. Assalamualaikum Ibu Melani SPD, selamat siang. Selamat siang. Mudah-mudahan kabar dalam keadaan sehat ya. Assalamualaikum Ibu Irma. Selamat siang juga, mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Baik, pada percakapan pasca observasi ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Irma terkait dengan yang dilaksanakan untuk tujuan mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Apakah sudah siap? Siap. Baik Bu, pertanyaan pertama, bagaimana sih perasaan Ibu sesudah melaksanakan kegiatan observasi kelas? Perasaan saya sebagai observasi alhamdulillah plong ya Pak ya, karena ya walaupun kita sudah terbiasa ngajar tapi kan kalau di observasi itu ada vibes-nya beda gitu Pak, jadi ya senang aja. Kira-kira bisa diceritakan kembali nggak apa yang Ibu area pengembangan yang Ibu sudah lakukan di ketika observasi kelas atau langkah-langkah apa yang sudah Ibu lakukan ketika observasi kelas? Jadi karena sebelumnya Pak kita sudah janjian ya bahwa kita akan melaksanakan observasi, jadi tentunya saya mempersiapkan segala sesuatunya terlebih dahulu, utamanya yaitu tentang rancangan pembelajaran. Nah dari rancangan pembelajaran tersebut ada beberapa hal yang memang akan dikembangkan gitu. Yang pertama adalah dari segi pengetahuannya ya Pak ya. Di pembelajaran itu ada beberapa hal yang ditekankan, yaitu saya sangat ingin bahwa siswa saya setelah
pembelajaran itu mampu memahami makna, manfaat, dan bisa mengimplementasikan rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari ya Pak, sesuai dengan materi yang sudah diajarkan. Selain itu juga ada area pengembangan di bidang keterampilannya. Jadi saya berharap anak-anak itu setelah belajar mereka bisa berkolaborasi saat berdiskusi, karena memang metode mengajarnya itu diskusi, anak dikelompokkan secara heterogen. Dan juga saya berharap anak-anak itu mampu mengembangkan rasa percaya dirinya ketika mereka menyampaikan pendapatnya di depan rekan-rekan. Jadi area pengembangannya itu pada aspek pengetahuan dan keterampilan. Nah, menurut Ibu sejauh mana sih area pengembangan yang sudah Ibu lakukan ketika observasi itu, apakah sudah berhasil atau tidak? Kalau menurut saya untuk area pengetahuan alhamdulillah ya kan sudah berhasil, karena anak-anak mempunyai nilai yang memang di atas KKM. Namun kalau untuk di bidang keterampilan mungkin masih ada beberapa anak yang memang belum bisa berpartisipasi secara aktif gitu saat pembelajaran berkelompok tersebut. Nah, kira-kira apa sih yang menyebabkan anak-anak ketika sesi diskusi berarti ya itu kurang begitu aktif? Mungkin karena minat mereka ya Pak ya, atau juga ada beberapa dari mereka yang mungkin motivasi belajarnya rendah gitu. Jadi mungkin karena lebih mengandalkan temannya yang mungkin jauh lebih pintar dari dia gitu. Terus kelemahan saya mungkin saya kurang memperhatikan hal tersebut. Jadi oleh saya jadi tidak terperhatikan gitu. Mungkin kedepannya itu jadi catatan untuk saya pribadi untuk diperbaiki. Nah, kira-kira menurut Ibu nih untuk mengatasi anak-anak yang kurang begitu aktif di sesi diskusi itu, apa yang kira-kira akan Ibu lakukan? Mungkin mengobservasi mereka terlebih dahulu ya Pak ya, kenapa mereka motivasi belajarnya itu rendah seperti itu gitu. Apakah cara gaya belajarnya yang memang salah gitu, atau kan ada sebagian anak yang memang kadang merasa saya ini kalau belajar dengan rekan yang lain mungkin dia menjadi susah fokus atau gimana gitu. Mungkin saya akan mengobservasi mereka terlebih dahulu. Nah setelah itu diberi sedikit masukan kepada mereka, walau bagaimanapun ya kita harus tetap belajar untuk bisa berkolaborasi satu sama lain dengan teman-teman. Berarti menitikberatkan kepada pembelajaran diferensiasi ya, yang lebih mengutamakan kepada gaya belajar siswa. Nah kira-kira nih yang tadi Ibu ceritakan rencananya itu kira-kira kapan akan direalisasikan? Insya Allah mungkin di pertemuan pembelajaran yang akan datang. Siap, saya tunggu kabarnya. Nah terakhir nih, pertanyaan terakhir, kira-kira perasaan Ibu setelah kita melakukan percakapan pasca observasi itu seperti apa sekarang? Sekarang ya lebih plong ya Pak ya, maksudnya jadi untuk bahan refleksi untuk saya sendiri gitu. Karena merefleksi itu tidak mudah, apalagi untuk diri sendiri, tapi dengan adanya seperti kita melakukan seperti ini, jadi mau nggak mau ya jadi merefleksi lah gitu. Jadi daripada nanti saya nggak mau observasi kurangnya lebihnya di mana gitu, tapi dengan ini membantu saya untuk merefleksi pembelajaran yang sudah saya lakukan. Ya, terima kasih Ibu Irma atas waktu dan jawaban-jawabannya, dan saya tunggu secepatnya. Saya ingin tahu cerita-cerita tentang merealisasikan rencana yang sudah tadi Ibu utarakan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan nanti ke depan berjalan lancar ya. Terima kasih untuk Ibu Irma dan pengajar praktek Ibu Melitani. Mudah-mudahan apa yang tadi Ibu Irma sudah direncanakan itu bisa terrealisasikan dengan baik dan lancar. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.